Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kuliah fisika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang materi arus bolak-balik. Ini adalah video lanjutan dari sekitar 4 video sebelumnya tentang materi ini. Uh, di kuliah sebelumnya atau di video sebelumnya kita telah membahas ini 4 topik ini: sumber arus bolak-balik, resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian AC. Pada video kali ini kita akan membahas topik kelima, yaitu tentang rangkaian RLC yang serial ya, disusun secara seri. Jadi kita punya R, L, dan C yang disusun secara seri. Ini dia gambarnya, gambar rangkaiannya. Kita punya sumber tegangan di sini. Anggaplah sumber tegangannya sama seperti sebelumnya, yaitu seperti ini, delta V maksimum sin omega T. Kemudian ini resistor, ini induktor, dan ini kapasitor. Nah, satu hal yang harus kita ingat di sini adalah karena tiga komponen ini disusun secara serial, maka arus listrik yang melalui ketiga komponen ini itu akan sama. Ya, kita sebut sebagai huruf I di sini. Kemudian kita ingat bahwa ketika kita memasang L dan C masing-masing dengan sumber tegangan, L dan C itu akan membuat arus dengan tegangan itu mengalami selisih fasa, ada pergeseran fasa. Ya, pergeseran fasa. Maka ketika L dan C ini kita simpan, kita susun secara serial seperti ini, maka dua-duanya akan membuat pergeseran fasa dengan mungkin bobot yang berbeda, besar yang berbeda, bergantung pada L dan C-nya, nilai L dan nilai C-nya. Oke, anggaplah kita dapatkan pergeseran fasanya sebesar V, sehingga kita tuliskan arusnya seperti ini di persamaan 25 ini. Arusnya adalah I maksimum kali sinus omega T dikurangi V. Kita lihat ya, antara persamaan 24 dan 25 ada selisih fasa sebesar V. Anggaplah untuk awal ini, untuk tahap awal kita anggap delta V-nya dia mendahului arus ya, delta V-nya atau tegangannya dia mendahului arus ya. V ini kita sebut sebagai sudut fasa yang nanti kita hitung nilainya berapa berdasarkan analisis fasor nanti ya. Oke, jadi sekali lagi yang kita sudah tahu adalah persamaan 24 bahwa sumber arusnya seperti ini, delta V maksimum kali sin omega T. Sementara arusnya ini kita asumsikan saja, asumsikan pergeseran fasanya sebesar V. Nilai V ini nanti akan kita tentukan. Oke. Sebelum dilanjut, mungkin saya akan ingatkan lagi ini diagram fasor untuk ketiga komponen. Ini untuk R, ini untuk L, dan ini untuk C ya. Di analisis sebelumnya waktu kita pasang R sendiri, L sendiri, dan C sendiri, kita punya gambar-gambar seperti ini. Pada R, arus dan tegangannya sefasa. Pada L, tegangannya mendahului arus. Sementara pada C, tegangannya tertinggal dari arus. Mungkin untuk memudahkan kita perlu menyebut dengan cara yang sama ya, jadi acuan arusnya misalnya. Jadi kalau ini tegangannya searah arus atau sefasa dengan arus, kalau ini kita sebut tegangannya mendahului arus, dan ini untuk C tegangannya tertinggal dari arus ya. Jadi arusnya kita pakai sebagai acuan. Sebenarnya mau dibalik juga boleh, tapi untuk saat ini saya memilih seperti itu biar gampang disebut saja ya. Kenapa? Ya karena di tiga komponen ini kan arusnya sama, jadi arusnya yang kita pakai sebagai acuan. Oke, sekali lagi, ini tegangannya sefasa dengan arus, ini tegangannya mendahului ya, di induktor ini tegangannya mendahului arus, dan di kapasitor tegangannya tertinggal dari arus. Oke, sekarang kita hitung tegangan untuk tiap-tiap komponen. Kita mulai dari resistor dulu. Delta V resistor adalah I kali R saja, I-nya dari I max sin omega T, sehingga kita dapatkan seperti ini, persamaan 26. Kita lihat tadi I-nya itu kan dalam bentuk sinus juga kan, I sama dengan I maksimum sin omega T min V tadi. Sehingga kita lihat di persamaan 26, delta V R atau tegangannya resistor sama arus itu dia sefasa. Ya, sefasa. Sekarang yang kedua, kita hitung untuk delta VL. Ini adalah tegangannya si induktor, tegangannya induktor itu adalah L dI dt ya, L dI dt. Kalau kita hitung kita akan dapat seperti ini.
I itu tadi adalah sinus, kalau kita turunkan jadi cosinus, ya, cosinus. Sehingga akhirnya cos ini kita ubah jadi bentuk seperti ini, omega t min V ditambah pi per 2. Oke, jangan bingung dengan persamaan kita yang sebelum-sebelumnya tadi waktu kita bicara tentang L. Coba ya, kita kembali ke sana. Untuk L, perhatikan kita punya IL sama dengan omega T minus pi per 2, ya. Ini minus pi per 2, tapi tadi yang di sana plus pi per 2. Perhatikan acuannya. Kalau yang tadi ya di persamaan yang sebelumnya 25 atau 26 tadi itu raskitnya itu arus. Bukan arus, sorry, tegangan, ya. Kalau ini perhatikan, ini arusnya sama dengan ini sin omega T min pi per 2. Ya, ini arusnya. Kalau ini tegangannya omega T, ini arusnya ada min pi per 2, berarti tegangannya mendahului arus. Oke, tegangannya mendahului arus. Itu yang kita perlu ingat. Oke, kita kembali ke topik yang tadi di RLC. Nah, ini dia. Kalau sekarang perhatikan, ini arusnya begini, tegangannya ada plus pi per 2. Ya, plus pi per 2. Kalau di yang sebelumnya tadi L yang dipasang sendirian bersama sumber tegangan, kan kita bilang V-nya tegangannya mendahului arus kan. Ini juga sama nih, persamaan 27 ini. Tegangannya ada plus pi per 2, arusnya nggak ada, berarti tegangannya mendahului arus. Jadi udah sama, ya. Jangan bingung dengan ungkapan ini, karena tadi di persamaan yang sebelumnya kita di sini punya minus pi per 2 untuk induktor, tapi sekarang plus pi per 2. Jangan bingung karena ruas kirinya lain. Sekarang tegangan, kalau yang tadi itu arus. Yang jelas kita punya ini tegangannya mendahului arus, ya. Tegangannya induktor mendahului arus. Jadi konsisten dengan hasil kita sebelumnya. Terakhir, komponen kapasitornya delta V untuk kapasitor adalah Q bagi C. Q itu adalah muatan, ya, muatan bagi kapasitansi. Muatan itu, ya, kita tahu arus itu adalah muatan persatuan waktu. Jadi kalau kita mau cari muatan, berarti tinggal integral dari arus, ya. Arusnya seperti ini, sin omega T min V, integralkan terhadap T, kita dapat minus cos, ya. Ini kita punya sin, integralnya adalah minus cosinus. Kalau kita ubah dalam sin lagi, kita akan harus menambahkan suku minus pi per 2 seperti ini. Oke, perhatikan sekarang arusnya seperti ini, tegangannya seperti ini. Apakah tegangan mendahului atau tertinggal? Oke, betul. Tegangannya tertinggal dari arus, ya. Tegangan di kapasitor tertinggal dari arus, ya. Ini konsisten dengan hasil kita sebelumnya. Ya, kalau di resistor itu sefasa, kalau di induktor itu tegangannya mendahului arus, dan di kapasitor itu tegangannya tertinggal dari arus. Oke. Sesuai dengan gambar yang tadi, ya. Gambar yang mana? Yang ini. Ini diambil dari gambar untuk tiap-tiap komponen terpisah. Ya, ini induktor, tegangannya mendahului arus, dan ini kapasitor, tegangannya tertinggal dari arus. Sama persis dengan yang barusan kita omongin. Tegangannya ini induktor, tegangannya mendahului arus, dan ini kapasitor, tegangannya tertinggal dari arus. Oke, lanjut. Nah, oke, ini sudah saya salin ternyata gambarnya di sini, ya. Ya, ini untuk referensi kita aja tadi, yang gambar yang tadi 3 jejer ke kanan itu kita pindahkan vertikal begini. Ya, ini sefasa, tegangan sama arus di resistor. Sedangkan kalau induktor tuh ini tadi tegangannya mendahului arus, dan pada kapasitor tegangannya tertinggal dari arus. Oke. Kalau kita plot grafiknya kira-kira seperti ini, ya, ini buat ini aja, buat wawasan tambahan buat kita. Ini persamaan yang ruas kanan ini sudah diturunkan semua tadi di slide sebelumnya. Kira-kira kalau kita plot kurvanya, grafiknya kira-kira akan seperti ini. Kalau arus itu sinusoidal begini, maka kira-kira tegangan di resistor juga sama, sefasa. Tapi kalau di induktor, ini dia tegangannya mendahului. Perhatikan di titik 0, arusnya masih 0, tapi tegangannya dia tinggi di sini. Ya, kalau di induktor. Sementara di kapasitor kebalikannya,
tegangannya itu tertinggal dari arus. Tegangannya tertinggal dari arus. Oke, ada yang salah ketik di sini. Seharusnya di sini ada XL ya. XL yang berasal dari sini tadi kelewat, tidak terketik. Jadi I maksimum kali XL. Reaktansi induktif. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita gambar, gambar ini adalah modifikasi dari gambar yang ini, 3 gambar ini. Cuma sekarang saya mau bikin agar arusnya itu jadi acuan, ya, arusnya jadi acuan. Harusnya saya gambar ke kanan, ya, harusnya gambar ke kanan, maka jadi gambarnya seperti ini, ya. Kalau arus ke kanan, maka tegangan di resistor juga ke kanan. Tapi kalau di induktor, arusnya ke kanan, tegangannya mendahului, maka dia ke atas. Sedangkan di kapasitor, tegangannya dia tertinggal ke bawah sini, ya, sehingga gambarnya jadi seperti ini, ya. Delta VR, delta VL, dan delta VC-nya seperti di standar aja. Arus kali hambatan, arus kali reaktansi, dan arus kali reaktansi. Oke, sekarang kalau kita mau cari tegangan total, caranya adalah kita resultankan seperti ini. Ya, kita resultankan seperti ini. Jadi 3 gambar tadi, 3 gambar yang ini, gambar A, gambar B, dan gambar C, kita gambar dalam satu tempat. Nanti kita akan dapat seperti ini. Ya, arusnya tadi ke kanan, ini VR ke kanan, VL-nya ke atas, ya, tegangan induktor, dan tegangan kapasitornya dia ke bawah. Nah, nanti Vmax itu adalah jumlahan dari ini. Ya, jumlahan, ini hasilnya, ini resultannya, itulah jumlahan dari delta VR tambah delta VL ditambah dengan delta VC. Maka kira-kira kita akan punya bentuk seperti ini. Ya, ini kenapa ini jadi ke atas? Perhatikan VC yang ke bawah itu kita flip ke atas. Jadi kalau VL dikurangi VC, nanti kira-kira ini sengaja digambar VC-nya lebih pendek sehingga VL kurangi VC kira-kira sisanya masih ke atas. Seperti itu. Ya. Ini VL min VC, sedangkan ke kanannya adalah VR, tegangan resistor. Dan ini resultannya, sisi miringnya ini itu adalah resultan dari ini, tegangan di resistor ditambah tegangan di 2 komponen yang lain. Nah, sudut V-nya ini nih. Sudut V yang tadi kita andaikan di depan itu adalah ini, sudut antara V maksimum dengan arus, ya. Kan delta VR kan sama dengan arus kan? Dilihat. Delta VR itu kan dia searah sama arus. Jadi ini ke kanan itu adalah arus. Jadi selisih fase antara tegangan total atau tegangan sumber dengan arus. Oke, kalau kita hitung, kita punya seperti ini. Ya, sekali lagi kita kenapa kita menjumlahkannya dengan cara seperti ini? Karena tiga besaran ini tuh fasanya berbeda-beda, sehingga kita jumlahkan dengan cara kita perlakukan seperti vektor. Ya, kenapa delta Vmax-nya adalah jumlahan dari tiga-tiga? Jelas dong. Ya, delta Vmax-nya kan tegangan sumber. Kalau kita balik lagi ke gambar yang ini, tegangan sumber ini itu harusnya merupakan jumlahan dari tegangan di resistor tambah tegangan di induktor tambah tegangan di kapasitor. Tapi karena tegangan di resistor, induktor, dan kapasitor itu tiga-tiganya berbeda fasa, maka cara menjumlahkannya tidak seperti penjumlahan angka 1 tambah 2 tambah 3, bukan. Tapi harus kita jumlahkan dengan menggunakan aturan fasor seperti tadi. Sehingga penjumlahannya seperti ini hasilnya. Ya, pakai Pythagoras ya. Delta V maksimumnya nanti akan sama dengan delta VR kuadrat ditambah yang delta VR tadi yang komponen ini, komponen mendatar nih. Jadi sisi miring ini kan sama dengan akar dari sisi mendatar kuadrat ditambah sisi yang ke atas atau vertikal dikuadratkan. Jadilah kita punya persamaan yang ini. Delta VR dikuadratkan ditambah delta VL kurangi delta VC dikuadratkan. Setelah itu diakarkan. Nah, kalau kita ingat di gambar sebelumnya yang ini dia, ya. Delta VR itu adalah Imax kali R, delta VL juga Imax kali XL, dan delta VC juga Imax kali XC. Maka di persamaan yang ini, persamaan 35 ini, Imax-nya boleh dikeluarin. Ya, Imax-nya boleh dikeluarkan, dan nanti kita simpan besaran yang lainnya, sisanya sebagai huruf Z. Huruf Z ini adalah seperti ini nih, akar dari R kuadrat yang ditambah dengan selisih dari XL dikurangi XC yang dikuadratkan. Z ini kita sebut sebagai impedansinya rangkaian, ya, impedansi rangkaian. Oke, impedansi rangkaian itu kira-kira mirip seperti hambatan total rangkaian,
Tapi hambatannya nggak sekedar hambatan, hambatannya adalah hambatan resistif, induktif, dan kapasitif. Kira-kira seperti itu. R itu dia konstan, mau dikasih arus berapapun R-nya konstan. Sementara XL dan XC itu dua besaran yang bergantung pada frekuensi tadi. Ya, XL itu adalah omega kali L, sedangkan XC adalah 1 dibagi omega kali C. Jadi kira-kira dua yang belakang ini kira-kira mirip seperti hambatan yang bergantung pada frekuensi frekuensi sumber arus kita atau sumber tegangan kita. Oke, ini Z kita sebut sebagai impedansi. Ya, dia berperan seperti hambatan total. Nah, tadi kita di awal sudah kita misalkan, oke, kita mundur sedikit di slide pertama dari, oke, di sini kita tadi delta V-nya adalah seperti ini tegangan sumber, sedangkan arusnya adalah seperti ini. Kita tadi mengandaikan ada selisih sudut sebesar V. V ini adalah selisih sudut antara arus, sekali lagi arus dengan tegangan. Nah, di gambar yang terakhir tadi kita sudah bisa menentukan nilai V-nya. Ini adalah tegangan total, ini adalah arusnya, sehingga V-nya ini boleh kita pakai hubungan di persamaan 37 ini. Ya, kalau kita mau cari tangan dari sudut V, itu berarti komponen vertikal XL kurangi XC, ya. Oke, pakai ini dulu juga boleh. Delta VL kurangi delta VC, kemudian dibagi dengan komponen yang mendatarnya, delta VR. Kalau Imax-nya kemudian dimasukkan, nanti kita akan dapat seperti ini. XL dikurangi XC dibagi R. Silahkan dicoba. Ya, jadi sudut fasa ini V akan bergantung pada XL, XC, dan R. Oke, perhatikan di sini. Apa yang terjadi kalau kita punya XL yang lebih kecil daripada XC? Kalau XL lebih kecil daripada XC, maka ini jadi negatif, sehingga sudut V-nya juga jadi negatif. Kalau sudut V negatif, artinya apa? Artinya ini, ya. Kalau V-nya negatif, ini kan begini. Kalau V-nya negatif berarti dia ada di sebelah sana, alias arusnya mendahului tegangan, atau mungkin tegangannya tertinggal dari arus. Ya. Oke, ini saya kira hal yang normal. Ya, XL induktor tadi, induktor kan dia akan menggeser fasa sehingga tegangannya itu mendahului arus. Sementara kalau kapasitor itu akan menggeser fasa sehingga tegangannya tertinggal dari arus. Kalau reaktansi induktifnya yang menang, yang lebih besar, berarti tegangannya akan mendahului arus. Tapi kalau reaktansi kapasitifnya yang menang, maka tegangannya akan tertinggal dari arus. Itu makna dari positif dan negatif dari sudut fasa V ini. Oke, sekarang bagian terakhir, bagaimana kalau kita hitung dayanya? Nah, ini kira-kira prosedurnya sama dengan sebelumnya. Kita hitung dulu daya tiap waktunya seperti ini. Daya itu adalah arus kali beda potensial, ya. Arus kali beda potensial. Tapi kita ingat bahwa R di antara tiga komponen R, L, dan C, L sama C itu kan dia tidak menghasilkan daya kan. Yang menghasilkan daya itu adalah resistornya, ya, resistornya. Sehingga I yang di sini adalah I-nya resistor dan delta V-nya adalah delta V-nya resistor. Sebentar. Oke, saya salah. Ya, I delta V. Ya, delta V delta V total, sorry, saya salah ya. Saya ulang. Daya tiap waktunya I kali delta V, I-nya adalah arus total, delta V-nya juga delta V total. Kalau kita kerjakan, ini I-nya arus total itu tadi I maksimum kali sin omega T min V, sementara delta V itu adalah delta V max kali sin omega T. Ini kita kerjakan, hasilnya seperti ini, kita kalikan saja, dan bawahnya ini dibongkar, tapi yang berbeda di sini adalah, oke, ini dia, bagian sin omega T, ya, omega T min V. Perhatikan bahwa kalau saya punya sin omega T min V, oke, ingat-ingat lagi di trigonometri, kalau saya punya sin A ditambah B atau sin A dikurangi B, hasilnya adalah sin A cos B dikurangi cos A sin B. Ya. Sekali lagi, sinus A dikurangi B sama dengan sinus A cos B dikurangi cos A sin B. Ya, ini yang suku ini diuraikan jadi seperti itu. Setelah itu kalikan dengan sin omega T. Maka ini jadi sin kuadrat omega T cos, yang belakang jadi seperti ini, sin omega T cos omega T kali sinus.
Nah, tinggal kita rata-ratakan. Kalau kita mau cari daya rata-rata, tinggal persamaan 38 ini kita rata-ratakan. Yang depan ini konstan, I max sama delta V max itu konstan. Nah, sekarang yang bagian ini lihat ada sin kuadrat omega T sama cosinus V. Cosinus V juga dia konstan. Jadi yang perlu dirata-ratakan hanya bagian yang sinus kuadrat omega T ini. Dan tadi sudah kita kerjakan di video sebelumnya bahwa nilai rata-rata dari sinus kuadrat itu adalah setengah, ya, setengah. Sementara yang bagian belakang ini sin cos, ini juga dikalikan sin V, ya, sin omega T cos omega T kalikan sinus V. Sinus V ini konstan, sehingga kita hanya perlu perhatikan yang ini kalau kita mau rata-ratakan. Rata-rata dari sinus kali kosinus ini sudah pernah kita hitung waktu kita ngurusin induktor dan kapasitor. Nilai rata-ratanya adalah 0. Sehingga secara total daya rata-rata kita adalah seperti ini. Ya, bagian ini masih ada, ini masih ada, sin rata-rata itu adalah setengah. Ya, sinus kuadrat rata-rata itu setengah dikalikan dengan cosinus V. Ya, yang setengah tadi distribusi ke sini, ya, I max dan delta V max, sehingga yang besaran max ini akan berubah menjadi besaran RMS, ya, root mean square. IRMS adalah I maksimum bagi akar 2, VRMS adalah V maksimum dibagi akar 2. Kosinusnya kita salin ke sini. Ya. Oke, kosinus ini disebut sebagai faktor daya, ya. Faktor daya. Ada yang menarik juga di sini, perhatikan kalau kosinus V-nya, oke, kita ke gambar ini, ya. Kalau sudut V-nya begini, kosinus itu kan berarti bagian sini, ya, bagian sini itu adalah R, ya, hambatan saja dibagi dengan yang miring ini. Kalau dalam ranah hambatan kan berarti yang miring ini namanya Z, yang datar di sini namanya R. Berarti cos V itu adalah R dibagi dengan Z, ya. Cos V adalah R dibagi dengan Z. Nah, sehingga kalau cos V-nya diganti R per Z, cemplungin ke sana, nanti dapat VRMS dibagi Z, itu namanya adalah I juga, IRMS. Hingga pada akhirnya kita punya persamaan 40. IRMS kuadrat dikalikan R. Ini adalah daya total pada rangkaian RLC, yang tidak lain dan tidak bukan, ini adalah daya disipasi pada resistor. Ya, daya disipasi pada resistor. Oke, sekian dulu kuliah kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui kontak berikut. Sampai jumpa di video yang lain.